kami boleh menjadi sudut penerang dalam kaki kami sehingga kami melangkah tapak demi tapak tetap di dalam Engkau, tetap bersama. Ini doa kami, terangi hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Beri kami hikmat untuk mengerti dan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di bulan yang ketiga di tahun 2024. Bentar lagi. Terima kasih untuk kesaksian tadi, putra putri, dan yang terakhir ada mungkin sedikit kesaksiannya. Kenapa? Kayaknya pernah terjadi 2 minggu yang lalu. Cek. Sudah? Oke. Jadi mungkin Pak Pastor Gembala Sidang kalau pergi harus kembali. Itu kan tujuannya pergi untuk kembali. Jangan nggak kembali lagi, jangan didoakan ya yang nggak kembali. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya dan mahasiswa semuanya, saya rindu kita membahas, mendengarkan khotbah atau bersama-sama kita memikirkan firman Tuhan. Kita renungkan, ini judulnya Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ada yang ingat perintah 10 perintah Tuhan? Yang pertama apa? Tuhan Allahmu dan Allahmu. Yang kedua, Jangan menyembah bagimu patung. Jangan menyembah. Yang ketiga, yang keempat, Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. yang kelima, Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan tentang sesama. dan kemudian yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai itu di Keluaran pasal 20. Kemudian diulangi di Kemaman. Waktu mereka keluar di Gunung Sinai, Tuhan kasih firman itu, peraturan, perintah 10 perintah kepada orang Israel melalui Musa. Kemudian mereka melewati perjalanan yang panjang 40 tahun, sudah mau masuk tanah Kanaan, diulangi lagi itu di kitab Ulangan. Sudah banyak yang mati soalnya yang sebelumnya. Diulangi lagi 10 hukum di Ulangan pasal 5. 1, 2 sampai 10 nggak berubah hukumnya. Kenapa diulang? Karena orang-orang sudah banyak yang mati, yang mendengar waktu di Gunung Sinai sudah banyak yang mati, tinggal 2 yang hidup. Siapa itu? Kaleb? Tinggal Musa yang hidup pada waktu itu ya, sama Yosua dan Kaleb atau siapa lah. Pokoknya tinggal itu yang hidup. Yang lain katanya sudah mati semua. Jadi diulangi lagi itu. Diulangi lagi firman itu supaya mereka ingat, anak-anaknya ingat. Tinggal beberapa yang hidup kalau nggak salah. Banyak yang mati. Direfresh lagi. Sangat perlu direfresh. Kemudian Tuhan Yesus merangkum itu di Perjanjian Baru di Matius. Tuhan Yesus rangkum itu jadi perintah yang pertama dan yang utama. Jadi apa itu? Apa perintah yang utama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu? Kasihilah sesamamu manusia. Kemudian Paulus rangkum itu dari hukum yang pertama sampai keempat itu adalah tentang mengasihi Allah. Jadi yang mulai dari jangan ada padamu Allah lain di hadapanku sampai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu tentang mengasihi Allah. Kemudian setelah itu yang kelima apa? Hormatilah ayah dan ibu, sampai jangan mengingini mirip sesamamu, itu tentang mengasihi manusia. Yang Tuhan Yesus bilang itu hukum yang terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Dalam kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan hukum para nabi dirangkum jadi lebih
sederhana, walaupun isinya tidak sesederhana itu. Kita akan membahas ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ini kok ada ya? Imamat pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara jemaat membacakan ayat yang kedua dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-6. Imamat 26 ayat 1 sampai 6. Judulnya berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Baiklah, sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saya kasih judulnya kasihilah Tuhan Allahmu. Ini menantung kembali ke 10 hukum. Itu di kitab Imamat sudah disampaikan hukumnya. Kalau di situ dikasih topik berkat, kalau kita membaca itu ada berkat-berkat yang disiapkan oleh Tuhan, dan kemudian selanjutnya ada kutub. Jadi balance, ada berkat, ada kutub. Nah, itu janji Tuhan itu ada berkat. Kemudian janji juga ya ada hukuman. Ada janji yang bersyarat, ada janji yang tidak bersyarat. Seperti janji Tuhan kepada Abraham itu unconditional, tidak ada syarat. Aku akan memberkati engkau, keturunan engkau akan menjadi seperti pasir di laut. Itu tidak ada syarat. Melalui bangsa-bangsa akan mendapat berkat, itu tidak bersyarat. Apapun yang dilakukan Abraham itu akan ditepati. Kemudian ada janji yang bersyarat, misalnya kepada Yosua, jika engkau sungguh-sungguh memperkatakan Taurat ini, itu ada, berarti itu kan janji. Maka aku akan menghalau ini, melakukan ini, melakukan itu janji yang bersyarat. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji, tetapi mungkin secara teologis kita balik, ada conditional promise, ada janji yang bersyarat, ada janji yang tidak bersyarat. Janji Tuhan kepada Nuh itu tidak bersyarat, pelangi itu tidak bersyarat. Tetapi ada janji-janji yang bersyarat, janji kepada orang Israel biasanya setelah di zaman Musa itu adalah janji yang bersyarat. Ada beberapa janji yang bersyarat. Kalau kalian ini maka akan ini, kalau kalian itu maka akan itu, berarti janji yang bersyarat. Nah, dalam hukum Taurat ini juga kita bisa melihat ada yang namanya syarat-syarat tertentu. Kalau kita membaca yang kitab Imamat ini, dia rangkum dalam ayat 1 sampai 6 itu tentang bagaimana hal terutama yang sangat mengganggu atau sangat menjijikkan bagi Tuhan, yaitu penyembahan berhala. Makanya di hukum pertama itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Itu yang utama, itu jangan ada Allah lain. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah jangan ada Tuhan yang lain, berhala yang lain. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Berhala itu apa sih? Next. Berhala. Ini bisa baca, udah ada tulisannya di sini.
Elil. Gak good for nothing. Gak ada yang baiknya itu kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Gak bagus, gak baik, atau etimologi. Contoh mirip-mirip lah. Etimologi kesamaan dengan vain or vanity, kesia-siaan atau tidak berguna, tak berarti. Khususnya dalam hal idol. Idol. Ada yang tahu idol? Ada yang tahu? Ini idol apa? Berhala, bukan judul lagu. Ada judul lagu, judulnya idol ya. Ada yang tahu idol? You call me idol. Iya ya. You can stop me loving myself. Idol. Bagian dari lagu idol kan kalian tahu ada lirik lagu You can stop me loving myself. Nggak tahu? You can stop me loving myself. Itu yang ingat ya. Judulnya idol yang masalah ya. Tapi bukan idol yang itu. Idol, berhala. No value, tidak ada nilai. Think of now. Sesuatu yang nggak berguna, useless. Berhala, itu yang berhala dalam bahasa Ibraninya. Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia, patung dewa, sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Nah ini berhala ini yang kata Tuhan, kalau kita mengasihi Dia, faktor yang pertama ya jauhkanlah dirimu dari penyembahan berhala. Berhala itu apa sih yang ada pada orang Israel pada waktu itu? Berhala itu sudah akrab di orang-orang yang ada di sekitar. Baik di tanah Kanaan, di mana orang Israel berada, di Mesir apalagi, di mana mereka mengalami pembuangan di sana. Bahkan jauh sebelumnya di zaman nenek moyangnya, di zaman Abraham. Abraham itu di mana tanahnya? Ur Kasdim itu dia juga hidup di lingkungan penyembah berhala. Sudah sangat familiar berhala itu. Berhala artinya kalau kita sudah lihat tadi sesuatu yang kesia-siaan dalam bahasanya, tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Tetapi kok Tuhan selalu berulang-ulang menyampaikan kepada orang Israel, jauhi berhala. Coba Nes, ini kurang lebih bentuk berhala di zaman orang Israel. Macam-macam berhala di situ, bisa dari kayu, batu, patung. Raja bisa jadi berhala karena raja minta disembah. Pemimpin bisa jadi berhala, ada masa kelompok tertentu, komunitas atau aturan-aturan tertentu pada zaman itu jadi berhala. Jadi orang yang menyembah berhala, misalnya menyembah patung dewa Baal, patung dewa Molok, Dewi Asyera dan lain-lain sebagainya, mereka bukan hanya datang cuma sekedar menghargai, tetapi orang yang datang menyembah itu dapat privilege, dapat keuntungan. Orang yang tergabung dalam penyembah dewa Baal itu mereka berhak masuk dalam satu komunitas yang di situ ada misalnya komunitas seks bebas, merasa dihargai, tidak dibully. Kamu kalau masuk di kalangan kami, kamu diterima apa adanya, tidak dipandang mau lakukan dosa apa terserah, itu urusanmu. Kamu diterima dalam komunitas kami. Yuk, ayo sama-sama dengan kami. Jadi itu ada sekedar lambang ketika orang datang menyembah bersama-sama, ada kelompok yang akan dia merasa, oh iya saya menjadi bagian dari, maka itu yang dibilang kekejian oleh Tuhan. Ini ada contoh dewa Molok, orang mempersembahkan anaknya, mempersembahkan kepada dewa. Ya, bahkan orang Israel sempat jatuh pada waktu itu kan, ketika Musa terlalu lama di Gunung Sinai. Dasar orang Israel, jiwa-jiwa berhalanya dari zaman Mesir, lingkungan sekitar mempengaruhi mereka sampai mereka bilang, udah mati Musa ini. Harun, ayo kita cari lagi Tuhan yang lain. Pola pikir mereka seperti itu, sampai itu dianggap Tuhan sebagai suatu kekejian. Itu tadi bentuk-bentuk, mau apapun itu, komunitas, batu, kayu, benda, sesuatu yang besar, gaya hidup, ideologi, pandangan yang menjauhkan bangsa Israel dari Tuhan. Itu yang disebut berhala, menjauhkan orang Israel dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Itu. Jadi ada sih yang masih sembah batu. Jadi kayaknya nggak ada ya, nggak ada lagi yang sembah batu. Yang sembah kayu, nggak ada ya. Berarti udah nggak ada yang berhala kan di sini kan? Coba lihat kiri kanan, ada muka-muka berhala nggak?
Enggak kan? Nah, baik-baik, berarti berhala sekarang nggak ada lagi. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna tanpa berhala, iya kan? Nggak ada lagi kan berhala sekarang, atau ada? Ada kira-kira? Nggak tahu. Next, masih ada nggak benda yang kita sembah lebih daripada Tuhan? Gadget? Tanda tanya ya, ini tanda tanya. Saya nggak menghakimi. Kalau saya taruh tanda seru di situ berarti saya menghakimi. Gadget itu berhala. Nah, tanda tanya. Gadget artinya bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi. Orang, bos, pasangan, teman, diri sendiri, yourself. Tanda tanya ya. Apakah itu bisa jadi berhala? Enggak bisa. Saya mana ada, coba lihat ada nggak tipu-tipu berhala? Enggak kan? Kiri kanan teman, nah itu kan teman. Enggak mungkin teman saya itu jadi berhala. Pokoknya apa yang dia bilang saya nurut. Nggak mungkin dia jadi berhala. Dia suruh saya jangan berdoa, saya nurut. Nggak mungkin dia jadi berhala. Komunitas, ada komunitas pencinta kucing. Bisa jadi berhala nggak? Nggak mungkin. Kita kan ngasih hewan, masa itu berhala? Jika kita kasih makan hewan, nggak kasih makan orang, nggak tahu lah ya. Nanti kita bahas. Tindakan, hobi macam-macam kan? Main game, main apalah itu. Bisa nggak itu jadi berhala? Ini tanda tanya. Kemudian kembali ke pernyataan awal, segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Itu tinggal kita bandingkan. Apakah gadget ini menjauhkan kita dari Tuhan? Kalau iya berhala, kalau enggak puji Tuhan, itu bukan berhala. Yang jawab siapa sih? Ya kita yang jawab, karena menjauhkan hati kita, menjauhkan hidup kita. Kita yang jawab sendiri. Maka sering saya umpamakan orang kalau ke gereja lupa gadget sama lupa Alkitab, biasanya kalau lupa Alkitab nggak balik, jalan aja. Kalau lupa gadget biasanya balik. Tapi di sini nggak ada. Kalau lupa gadget kan masih separuh jalan, lupa balik itu. Sama juga pulang kerja biasanya, atau mau pulang kerja nih, atau pulang kuliah, lupa gadget ketinggalan di kantor atau gadget ketinggalan di kelas, biasanya balik. Kalau Alkitab biasanya nggak dicari lagi itu kan, nantilah besok juga ada nemu, nggak mungkin juga dicuri orang. Jadi gadget bukan berhala ya, itu bisa jadi. Kemudian orang, ada bos, ada pasangan, ada teman. Apakah mereka menjauhkan manusia dari Tuhan? Apakah mereka menjauhkan kita dari Tuhan? Oh, ini mendekatkan. Oh, puji Tuhan, dia bukan berhala. Jangan langsung dulu kamu berhala, jangan. Mungkin dia membawa kita, menegur kita, mengingatkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Oh, ini bukan berhala. Tetapi jika sebaliknya, nggak apa-apa bro izin ya, nggak cepel dulu, nggak miston pagi dulu. Kenapa? Kemudian kawannya ya, oke bro, siap. Wah, aku bilang nanti, mantap lah kawan ini ya, dia mampu menolong. Boys, kira-kira siapa yang jadi berhala di sini? Yang pura-pura sakit atau yang minta izin supaya kasih tahu yang pura-pura sakit? Contoh ini nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Ini zaman kami kuliah dulu. Nggak tahu kalau di zaman sekarang masih ada. Beda ya zaman dulu sama zaman sekarang. Itu teman yang ayo main-main bareng, mabar. Tahu mabar? Main bareng. Tapi udah mau masuk kuliah ini bro. Tapi kan ini nggak bisa ditunda. Ini kalau udah sekali main harus selesai, harus victory. Kalau nggak selesai, dibilang apa sama kawan-kawan ini? Dibilang apa namanya? Ada istilahnya ya. AFK. Kalau lagi main-main tiba-tiba menghilang itu. AFK ya. Apa itu? AFK katanya, pokoknya diejek-ejek. Akhirnya ya udah mulai pun kegiatan, udah mulai ibadah, udah mulai acara apa, demi menyelesaikan, demi biar teman nggak jelek-jelekin dia, dibilang nubla apa segala macam. Akhirnya dia ya udah selesaikan lah begini ya.
Udah dia tunggu selesai kalah pula kan. Mau tak mau ulang lagi. Berarti game sudah jadi berhala. Itu contoh berarti zaman modern masih ada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Masih ada lagi nggak? Kita akan ya sudah. Komunitas-komunitas apa? Iya, komunitas kucing, komunitas bukan orang-orang yang jadi kucing enggak. Pencinta kucing, pencinta anjing enggak apa-apa, itu hobi yang baik. Hobi apa kita? Merawat tanaman. Tetapi ketika hobi kita itu, tetapi komunitas kita itu membawa jauh dari Tuhan, menjadikan itu prioritas utama dalam hidup kita, jadilah itu berhala. Berhala itu menggantikan posisi Tuhan, menggantikan posisi yang utama dalam hidup kita. Apapun itu yang menggantikan posisi utama bukan Tuhan, itu berhala. Anything, apapun. Pekerjaan bisa, pendidikan bisa, selama itu menggantikan Tuhan. Jadi ada orang yang bekerja mati-matian, kerja siang malam, tak peduli libur lagi, tak peduli beribadah, berkomunitas bersama lagi dalam komunitas ibadah, tak peduli lagi, kerja mati-matian. Ini berhala, bekerja dengan berhala. Juga belajar. Nah, ini belajar agak seru ini. Nanti ada yang membenarkan. Tuh kan, jangan kebanyakan belajar nanti jadi berhala. Bukan begitu. Nanti jadi giliran ada tugas, ditumpuk tugasnya, udah kebanyakan tugas, mulailah dia membenarkan diri sendiri. Ini tugas saya semester ini kebanyakan. Kalau saya mengerjakan tugas ini siang malam, saya jadi kurang tidur. Berarti ini kan berhala. Gara-gara tugas ini saya kurang tidur, besok sakit. Berarti belajar ini berhala. Padahal dia tumpuk-tumpuk. Udah mau ujian baru dia kerjakan makalahnya, baru dia kerjakan laporan bacaannya. Sudah mau kumpul besok baru dia salahkan. Ini tugas, ini belajar, bikin saya ngantuk, bikin saya kecapean besok, bikin saya sakit. Tugas itu jadi berhala. Dia bilang sama dosennya, Pak dosen buat saya menyembah berhala dengan tugas-tugas Bapak. Padahal dia yang nggak mau membagi waktu, nggak berhikmat. Jadi jangan salahkan. Bisa belajar jadi berhala, bisa. Selama kamu belajarnya sampai lupa Tuhan. Belajar bisa. Orang belajar lupa Tuhan, jadi ateis. Akhirnya dia mempertanyakan, siapa Tuhan? Emang Tuhan ada? Buktikan kalau Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, mati saya sekarang. Kalau saya nggak mati berarti Tuhan nggak ada. Nah, bingung kita menjawab itu. Jadi ada porsinya di mana sesuatu ternyata mengambil bagian dari kehidupan, prioritas kehidupan kita lebih daripada Tuhan, itu berhala. Nggak ada di sini ya. Jadi itu kenapa Tuhan benar-benar sangat concern, jauhi berhala. Apakah untuk Tuhan? Kita lihat selanjutnya. Oh, ini contohnya tentang gadget ya. Sudah pernah saya share dulu. Mungkin kalau bisa diperbesar, yang pertama itu kita punya handphone kan, smartphone. Kita bisa perintah dia, hei baca emailku, hubungi si ini. Kita tinggal perintah pakai itu kan, tunjukkan peta ke 3SM. Dia langsung tunjukkan. Itu yang di pikiran kita. Kita perintah handphone kita. Tetapi yang nyatanya kebalikan, handphone yang merintah kita. Cas aku, beli paket, cari wifi, isi pulsa, cas lagi. Jadi siapa sebenarnya yang tuan di sini? Handphone atau manusia? Itu tergantung kita yang jawab. Karena kita menganggap kita yang perintah handphone gadget kita kan, tunjukkan aplikasi Alkitab, buka aplikasi peta terus, buka aplikasi renungan harian. Kita yang perintah kan. Padahal realitasnya yang istilah itu handphone yang perintah. Saatnya ucapkan selamat ulang tahun. Handphone yang perintah kita, lo ada remindernya. Saatnya pergi ke ini, saatnya pergi ke sana, saatnya dicas. Yes master, kan? Makanya orang lebih khawatir hari ini ketinggalan cas.
daripada ketinggalan Alkitab. Poro-poro Alkitab buku pelajaran. Lebih baik buku pelajaran yang ketinggalan daripada cacat. Iya nggak sih? Nggak tahu ya, nggak tahu. Saya jawab. Artinya apa? Mari kita berhikmat. Jangan terlalu mendewakan. Kita yang mengontrol, bukan alat yang mengontrol kita. Walaupun kadang itu sangat sulit, tetapi harusnya kita yang mengontrol. Next. Nah, kenapa begitu? Ternyata setelah manusia di sana sini berhala, banyak tekanan-tekanan, hampir apa segala sesuatu jadi berhala. Maka ada jalan keluar yang Tuhan tawarkan. Ini masih bagian dari 10 hukum itu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 2 kita baca sama-sama tadi. Bagaimana tentang Tuhan mengingatkan hari Sabat, memelihara hari Sabat. Ayat 2 tadi. Hari Sabat itu apa sih bagi orang Israel? Hari Sabat itu istirahat. Iya, hari Sabat itu dasarnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya, selama 6 hari, hari ke-7 beristirahat. Jadi Sabat itu artinya istirahat. Sabat itu bagi orang Israel bukan hanya sekedar istirahat. Sabat bagi orang Israel itu adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Karena semua nggak boleh keluar jauh-jauh. Yang mau berjalan nggak boleh jalan jauh-jauh. Makanya ada aturan di hukum Taurat yang sangat ketat. Kalaupun mau berpergian ada jaraknya, jangan lewat ini kalau hari Sabat. Diukur itu bukan untuk mengekang kehidupan orang Israel, tetapi ada hal yang penting. Yuk, kalau kalian orang Israel, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Istirahat, jangan kerja terus, badanmu terbatas. Dan kemudian berkumpul bersama keluarga, jangan jauh-jauh pergi dari rumah. Waktu berharga dengan keluarga itu gunakan. Yuk berkumpul, itu bagi orang Israel. Kenapa harus berkumpul bersama keluarga? Karena sistem pendidikan di Israel pada waktu itu sistemnya pendidikan di dalam keluarga. Makanya diulang-ulang, kalau kamu ajarkanlah firman Tuhan itu kepada anak-anakmu, baik mereka duduk, baik mereka berjalan, baik mereka beristirahat. Pendidikan yang utama itu adalah pendidikan dalam keluarga. Kapan itu terjadi? Hari biasanya orang-orang sibuk bekerja. Yang bertani, yang nelayan, yang apapun pekerjaannya sibuk. Makanya Tuhan kasih waktu. Ada waktu yang namanya hari Sabat, istirahat. Kamu beristirahat dari kerja keras, kamu juga berkumpul bersama keluarga. Laksanakan pendidikanmu yang ada di dalam keluarga itu. Komunikasi di dalam keluarga itu dijamin. Zaman sekarang juga begitu kan? Kumpul, makan di meja makan. Tapi sebelum menunya datang, orang sibuk HP masing-masing. Biasa terjadi, saya juga sering mengalami. Ketika di meja makan, ayo kita mau makan nih. Makan di mana? Biasanya kan awal-awal bulan masih enak nanya makan di mana. Kalau udah akhir bulan makan apa? Jadi makan di mana? Oh, makan di sini. Kumpul keluarga, makan, meja mendapat. Nggak ngobrol sama gadget, ngobrol sama yang di jauh sana jadinya kan. Padahal Tuhan mau hari Sabat itu beristirahat, kumpul sama keluarga, bangun komunikasi dengan keluarga, beribadah, membatasi aktivitas lahiriah, kegiatan fisik juga dibatasi pada hari Sabat. Jadi apakah hari Sabat itu hanya sekedar waktu? Enggak. Tuhan Yesus berkata hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi bukan hari Sabat membuat manusia tertekan, harusnya kita dapatkan kelegaan di hari Sabat. Akhirnya Sabat, akhirnya bisa rehat sejenak, akhirnya bisa kumpul dengan keluarga, itu Sabat. Mau kapan waktunya? Saking berkembangnya kan kalau dulu itu hari Sabtu. Oh, kita bukan bicara tentang harus hari Sabtu, enggak. Karena bagi Tuhan itu kan kita sering nyanyi setiap hari harinya Tuhan kan. Kapan yang kita punya waktu yang bisa efisien, yang bisa maksimal? Itu yang digunakan. Hari istirahat benar-benar istirahat, jam istirahat benar-benar jam istirahat, jangan dibalik. Waktu istirahat dia kerja, waktu kerja dia istirahat. Kasihan teman-temannya. Misalnya kan lagi kerja praktis, saya istirahat dulu istirahat di hari Jumat sore. Nggak mau dulu saya mau istirahat dulu. Pas hari Kamis sore kerja praktis dia sendiri. Padahal nggak disuruh, bukan waktunya. Begitu juga kalau malam ngerjain tugas sampai lewat jam. Giliran besok
tidur dia di kelas, di balik. Waktu istirahat gunakanlah dengan baik. Kalau ada waktu tidur siang, gunakan dengan baik. Dulu kami ada jam tidur siang dan wajib tidur siang, yang nggak tidur siang dihukum. Ada itu. Kenapa? Karena kalian akan merasakan kalau sudah kerja betapa enaknya kalau dapat kesempatan tidur siang. Banyak yang ingin tidur siang tetapi nggak bisa. Kalau kalian punya waktu gunakan. Banyak apalagi kalau sudah kerja. Nggak tahu, mungkin bapak masih punya waktu yang banyak untuk tidur siang. Udah susah kalau orang udah kerja. Kalaupun baring-baring ada kesempatan tidur, pikiran kemana-mana. Susah tidur siang, manfaatkan. Istirahatlah, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mempererat hubungan dengan keluarga, dan menetapkan prioritas-prioritas yang benar. Itu hari Sabat, waktunya beristirahat. Hari Minggu. Nah, hari Minggu, apa hari Minggu? Mungkin ada penjelasannya dari teolog, dari Pak Pastor, dari Eber, sarjana teologi, mungkin jelaskan kenapa Sabtu ke Minggu. Enggak, tetapi saya membahas ini tentang momennya di mana kita harus istirahat. Mobil aja perlu istirahat, mobil aja mesin perlu istirahat, apalagi kita manusia. Istirahat itu bukan hanya tidur-tidur melakukan aktivitas tidak berguna, tetapi istirahat itu sudah termasuk di dalamnya kita beristirahat ketika iya, tetapi kemudian melakukan hal-hal yang berguna dengan orang-orang yang di sekitar kita, membina hubungan, menjalin lagi, meluruskan prioritas-prioritas kita, berhenti berpikir sejenak. Itu di hari Sabat, itu hari istirahat. Perlu kita waktu berhenti sejenak, berpikir bagaimana saya sudah benar nggak perlindungan pribadi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari kita. Jadi berhala-berhala yang tadi, cara kita lepas bagaimana supaya kita nggak terikat dengan berhala-berhala itu. Tuhan kasih jalan keluar. Yuk, ingat hari Sabat. Dengan itu harusnya kita lebih fokus. Gadget lupakan sejenak, teman lupakan sejenak, kumpul dulu dengan Tuhan. Ini jalan keluar. Kalau tidak ada Sabat, kita mustahil lepas dari berhala yang tadi. Ini Tuhan kasih jalan keluar. Inilah hebatnya Tuhan. Aturan itu yang membelenggu kita, Tuhan kasih jalan keluar supaya lepas hari Sabat. Ini hari Sabat. Ingat momen-momen berharga. Itu waktu untuk lepas dari hari Sabat. Mau apa? Berhala apa? Pekerjaan yang terlalu berat, studi yang terlalu berat, teman yang sudah toksik yang lebih meracuni kita, yang seolah-olah kalau nggak ada dia kita nggak bisa apa-apa loh. Itu teman yang toksik. Untuk lepas itu yuk hari Sabat kembali berkumpul dengan teman-teman yang baik, dengan komunitas yang baik, dengan keluarga yang baik. Amin. Untuk apa sih? Untuk apa sih? Berhala jauhkan. Caranya seperti ini. Untuk apa? Kan kalau yang ayat 1 tadi, jauhkan berhala, nggak boleh. Karena itu membuat kalian susah. Ini loh jalan keluarnya, ayat 2. Untuk apa? Ayat why? Ternyata di ayat 4, 5, dan 6. Kenapa? Supaya apa? Itu ada janji berkat. Pertanian berhasil ya. Kita menjelaskan bagaimana profesi orang Israel pada waktu itu pada umumnya bertani, bercocok tanam. Ingatkan bagaimana berhasil Tuhan menjanjikan berkat luar biasa. Pertaniannya berhasil, kebutuhan hidupnya terpenuhi di ayat 5, dan kemudian ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang paling penting. Buat apa kita berhasil dalam segala sesuatu, punya kehidupan yang wah, punya pekerjaan yang hebat, punya pendidikan yang tinggi, tetapi tidak ada damai sejahtera. Punya pergaulan yang hebat, bisa ke sana, ke sini, bisa ke situ, ke sana, tetapi jika tidak ada damai sejahtera, buat apa? Orang mengejar apa sih damai sejahtera? Coba tanya di mana-mana. Bahkan orang yang di pinggir jalan mabuk pun, yang dia kejar itu damai sejahtera. Dia salah saja. Dia pikir dengan mabuk mendatangkan damai sejahtera. Padahal itu damai sejahtera yang orang-orang yang menyembah berhala, kenapa orang sampai jatuh ke dalam penyembahan? Karena mereka cari damai sejahtera. Di komunitas yang merasa mungkin mereka diterima dengan minum-minum, dengan bergaul, dengan narkoba, dengan seks bebas, mungkin mereka merasa diterima. Mereka kejar damai sejahtera, tapi damai sejahtera semua. Tapi ketika
ketika di dalam Tuhan itu Tuhan membuka cara itu, datanglah bersekutu dengan Tuhan di hari Sabat. Itu mendatangkan damai sejahtera. Enak, rasa plong, jadi tidak ada beban. Itu yang mau dikatakan Tuhan ada loh tujuannya. Ternyata demi kebaikan kita, jauhi berhala, jaga hari Sabat, ternyata demi kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Dalam tanda kutip ya, karena tanpa kita Tuhan itu tetap Tuhan. Kita mau taat hari Sabat atau tidak, Tuhan itu tetap Tuhan. Dia tidak akan berkurang kemuliaannya. Tetapi tanpa itu kita tidak ada apa-apa. Tanpa taat kepada Tuhan, tanpa melaksanakan hari Sabat, kita hancur, kita kalah, kita lemah, kita tak berdaya tanpa hari Sabat. Makanya Tuhan Yesus bilang hari Sabat sebenarnya untuk manusia, bukan manusia. Hukum Taurat itu diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Jadi jangan diulang-ulang. Peraturan itu diberikan untuk manusia, bukan manusia itu untuk peraturan. Peraturan diberikan, misalnya di kampus ada peraturan di asrama, itu diberikan untuk mahasiswa, bukan mahasiswa ada demi aturan itu. Tapi aturan itu ada untuk mengatur biar jadi lebih baik mengejar damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu dinilai dengan lebih di hadapan Tuhan. Damai sejahtera. Makanya kalau kita memberikan persembahan yang sempat didulukan juga oleh Pak Pastor Senior tentang memberikan persepuluhan, itu kan dasarnya damai sejahtera. Kita damai sejahteranya. Kalau nggak damai sejahtera, ngapain? Luruskan kembali damai sejahtera. Next, saya ingin menutup hari ini dengan quotes dari seorang yang namanya Blaise Pascal. Ada yang tahu Blaise Pascal? Artinya ini kurang lebih. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by uncreated things, but only by God, the Creator made known to us. Blaise Pascal bilang seperti itu. Ada ruang kosong di dalam diri manusia, kosong di dalam hatinya, di setiap orang, yang tidak bisa diisi oleh siapapun, oleh apapun, oleh ciptaan apapun, tetapi hanya oleh Tuhan Sang Pencipta melalui Tuhan Yesus. Ada ruang kosong di dalam diri manusia. Kalau itu kosong, kita punya kerinduan mencari sesuatu. Harus diisi. Masalahnya cuma Tuhan yang boleh isi, tetapi ada orang yang salah isi. Itulah damai sejahtera yang dia cari. Cari sana, makanya ke gunung tinggi itu naik mencari. Tahu nggak lagu itu? Gunung tinggi itu mencari damai. Bajuran turun mencari damai. Nanti tahu lagi. Terlalu lama lagi. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Itu mencari, bukan damai semua. Damai itu yang kita cari. Nggak akan menuju kemanapun, hanya di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Mari menguatkan kami, cerahkan kami untuk menjauhkan berhala-berhala dari kehidupan kami dan membuktikan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau menegur, mengingatkan kami dan memberikan kami jalan keluar untuk lepas dari ikatan-ikatan berhala masa kini ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan agar kami boleh menjaga Sabat-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan orang-orang dekat kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan